Dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Batubara, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Massa pengunjuk rasa emosi dan terlibat bentrok dengan aparat keamanan. Kericuhan memanas saat pengunjuk rasa membakar ban bekas di depan kantor Bupati Batubara. Upaya ini dihalangi aparat keamanan hingga adu fisik antara aparat keamanan dengan para pengunjuk rasa tidak bisa dihindari. Dalam peristiwa bentrokan tersebut, sejumlah pengunjuk rasa mengalami luka-luka. Massa meminta Bupati Batubara segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan Batubara terkait dugaan kasus korupsi dana bos afirmasi dan dugaan pungli dalam uji kompetensi guru sebesar 5 juta rupiah. Massa juga meminta instansi penegak hukum turun tangan memeriksa dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Batubara. Massa mengancam kembali turun ke jalan bila tuntutannya tidak diindahkan. Satuan Polisi Pamong Praja pemerintah Kota Jakarta Barat kembali menggelar razia pengamen ondel-ondel. Razia kali ini diwarnai tangisan bocah yang tidak mau dibawa ke mobil petugas. Cuma didata doang, nggak apa-apa. Satuan Polisi Pamong Praja pemerintah Kota Jakarta Barat kembali menggelar razia pengamen ondel-ondel di Jalan Kebon Jeruk Raya. Petugas mendapati 5 orang pengamen yang masih di bawah umur. Salah satu dari pengamen meronta dan bersembunyi saat mau dibawa ke mobil petugas untuk didata. Sementara di Jalan Kedoya Raya, petugas mendapati seorang ibu bersama 2 orang anak kandungnya yang kabur melihat kedatangan petugas. Dalam razia kali ini pemirsa, 9 pengamen dibawa ke Gor Cengkareng untuk dites swab. Jika hasilnya positif corona, mereka akan menjalani perawatan medis di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Nekat masuk area proyek jalan tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat, sebuah minibus terguling di tikungan hingga nyaris ringsek. Dalam kecelakaan tunggal ini, 2 orang meninggal dunia dan 4 orang lainnya mengalami luka ringan. Di tol Cikubang, korbannya 5 orang. Sebuah minibus bernomor polisi Z1346AE terguling di lokasi proyek jalan tol Cisumdawu fase 2 Tanjung Sari, Rancakalong, tepatnya di kawasan Cikubang Pemulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Mobil yang dikemudikan Omatah Roma warga Cimacan ini terguling di tepian saat melintasi jalan yang menikung, yang sebelumnya sempat menabrak tembok pembatas. Menurut informasi, rombongan tengah mencari air bersih di sekitar proyek tol. Kurangnya pengawasan membuat warga leluasa mondar-mandir memasuki area proyek tol Cisumdawu. Mobil itu diduga oleng ke kanan sehingga masuk kepada parit, sejenis parit yang ada di wilayah tol Cisumdawu itu, sehingga mobil keadaan terjungkil miring. Dalam peristiwa ini, sopir minibus dan 1 penumpang tewas di lokasi, sementara 4 penumpang lain mengalami luka ringan. Polisi pun masih mendalami penyebab pasti kecelakaan tunggal ini. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Sebuah tank tempur milik TNI hilang kendali, melindas gerobak dagangan dan 4 sepeda motor milik warga di Bandung, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun diketahui tank tempur melintasi jalan raya usai menjalani latihan. Inilah detik-detik saat tank tempur milik Kesatuan Batalion Kavaleri Yonkav 4 tiba-tiba saja oleng dan melindas gerobak tahu serta 4 sepeda motor yang terparkir di pinggir Jalan Raya Raja Mandala, Bandung, Jawa Barat, Kamis siang. Peristiwa kecelakaan pun viral di media sosial. Di hari yang sama, Polres Cimahi dan Pomdam 11 Siliwangi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan pihak TNI pun langsung mengganti rugi seluruh kerusakan yang ditimbulkan akibat tank hilang kendali.
Biaya kerugian yang diganti sebesar Rp15.400.000 untuk gerobak dan perbaikan sepeda motor. Ya, emang pas lagi jualan, tank bajanya belok, jadi terlalu nganggil kiri kayaknya. Oh gitu. Nganggil kiri nyenggol. Oh nyenggol. Tapi udah mau diganti ya? Udah diganti, udah diganti. Oh udah diganti. Udah Oke. diganti. Sip. Tapi nggak ada korban ya? Nggak ada korban sama sekali. Sementara itu, Kodam 3 Siliwangi masih mendalami apakah kecelakaan adalah kelalaian prajurit atau murni kesalahan teknis. Dari Pomdam sudah turun ke TKP untuk melaksanakan penyidikan. Kita belum tahu hasilnya bagaimana, kita belum tahu, masih menunggu nanti hasil penyidikan. Sebelumnya, 2 tank militer diketahui konvoi bersama usai menjalani sesi latihan uji siap tempur yang digelar sejak 8 September lalu. Tank pertama melintasi pertigaan dengan mulus, namun tank kedua mendadak oleng hingga hilang kendali dan menabrak gerobak dan deretan sepeda motor di sisi jalan. Keduanya keluar dari arah Jalan Raya Saguling menuju Jalan Raja Mandala Cipatat arah Cianjur. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Tim TK Polsek Sunggal meringkus komplotan pelaku pungli bermodus polisi gadungan yang meresahkan warga Medan. Total kerugian korban mencapai puluhan juta rupiah. Ya, kita ini malam ada untuk melakukan tugas rutin, termasuk razia di lapangan maupun balap liar, upayakanlah keselamatan daripada kecepatan kita. Inilah gaya Budiman saat memimpin apel siaga anggota kepolisian anak buahnya. Sekilas tampak meyakinkan, namun Budiman adalah tersangka pencurian dengan modus sebagai polisi gadungan berpangkat bribtu. Aksi polisi gadungan pimpinan Budiman ini pun tamat setelah tim TK Polsek Sunggal meringkus pelaku beserta 7 komplotannya yang saling berteman dan bertetangga. 7 warga desa Saintis, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara ini direkrut dengan iming-iming sebagai sipil pembantu polisi oleh pria kelahiran Sragen, Jawa Tengah ini. Mereka dijadikan penyidik gadungan dari Badan Narkotika Nasional. Saat beraksi, kawanan polisi gadungan ini berbagi peran dan menargetkan pengguna narkoba serta pelaku kriminal lainnya. Dari tangan para polisi gadungan, polisi menyita 2 senjata rakitan, amunisi, borgol, dan tanda pengenal BNN palsu yang digunakan untuk meyakinkan korban. Terjadi pencurian dengan kekerasan, yaitu dengan modus seolah-olah menjadi petugas BNN yang akan menangkap tersangka penyalahguna narkotika. Namun hal itu hanya sebagai modus saja, dan juga status mereka ini jelas bukan anggota kepolisian dan juga bukan anggota Badan Narkotika Nasional. Sindikat ini diduga sudah beraksi lebih dari 5 kali dan memeras korbannya hingga puluhan juta rupiah. Akibat perbuatannya, sindikat polisi gadungan ini dijerat dengan pasal 365 ayat 2 tentang perampokan dan pemberatan dan terancam mendekam 12 tahun di penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Permohonan rehabilitasi penyanyi Reza Artamevia disetujui Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Meski demikian, proses hukum Reza akan tetap berjalan. Pada Rabu lalu, Reza melalui kuasa hukumnya mengajukan rehabilitasi yang suratnya diterima pihak kepolisian. Keesokan harinya, Reza dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Lemdiklat Polri Lebak Bulus. Berdasarkan hasil rekomendasi asesmen BNNP DKI Jakarta, Reza Artamevia layak untuk direhabilitasi. Meski kini Reza menjalani proses rehabilitasi ketergantungan narkoba, proses hukum akan tetap berjalan. Setelah lengkap, berkas akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Reza Artamevia ditangkap atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba di restoran di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat lalu. Polisi menyita barang bukti berupa sabu seberat 0,78 gram dan alat isap sabu. Kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, langsung saja kita berbincang bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat siang, Pak Yusri.
Selamat siang Mbak Arista. Baik. Pak Yusri, apa yang mendasari Reza Artamevia ini layak direhabilitasi, Pak? Terima kasih Mbak. Jadi memang perkembangan ya, saya sampaikan perkembangan dari inisial RA ini kemarin kita sudah melakukan gelar perkara, ya. Gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik, kemudian memang dari pihak keluarga melalui kuasa hukum daripada RA ini mengajukan permohonan rehabilitasi ya kepada penyidik Polda Metro Jaya. Kemarin sudah di ACC dan sekarang ini kita titipkan, saya edikan lagi. Kita titipkan RA ini, jadi kemarin harusnya mengarah ke pasar Jumat ya, setelah pasar Jumat. Tetapi berdasarkan hasil rapat kita titipkan langsung ke Lido, ya di Lido di daerah Jakarta Barat ya, Sukabumi, ada rumah sakit rehabilitasi di sana. Sementara memang kasusnya ini masih berjalan, sambil juga kita sedang mengajukan untuk ke BNNP DKI Jakarta untuk rencana asesmen terhadap yang bersangkutan saudara RA ini. Jadi asesmen itu kita mengajukan kepada BNNP DKI Jakarta yang rencananya akan dilakukan oleh BNPB sekitar awal minggu depan lah, sekitar Senin atau Selasa mungkin dilakukan asesmen. Ya, ada tim asesmen terpadu nantinya. Tetapi sementara masih penyidikan berjalan, kita titipkan dulu yang bersangkutan di Lido, di rumah sakit rehabilitasi sambil ini berjalan terus penyidikannya, Mbak. Baik Pak Yusri, apa sebenarnya syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pengguna untuk bisa dikabulkan permohonan rehabnya? Kan sambil berjalan ya untuk rehabilitasi itu hak seseorang, silakan. Di dalam SEMA 04 juga ada surat edaran Mahkamah Agung, ada beberapa persyaratan-persyaratannya, dia sebagai pengguna, kemudian tidak lebih dari 1 gram yang ada, dan ada beberapa semua aturan-aturan yang memang jalan yang memang menentukan bahwa yang bersangkutan bisa mengajukan untuk direhabilitasi. Tetapi mekanisme rehabilitasi bukan begitu saja nanti akan jatuh. Nantinya akan diadakan asesmen oleh BNNP, khususnya kayak Jakarta, DKI Jakarta, oleh tim asesmen terpadu. Apakah memang yang bersangkutan ini memang pantas untuk direhabilitasi, bukan sebagai pengedar, bukan sebagai apa, dia sebagai pengguna, penggunanya seperti apapun, nanti akan ada semua hasil asesmen. Makanya asesmennya akan dilaksanakan sekitar awal minggu depan ini oleh WP DKI Jakarta, surat permohonannya. Nanti setelah itu keluarlah hasil asesmen untuk direkomendasikan apakah yang bersangkutan ini bisa direhabilitasi dulu. Tetapi kasus tetap berjalan oleh penyidik, Mbak. Karena putusannya kan nanti juga ada di hakim. Baik, Pak, sementara untuk perkembangan kasusnya sendiri, apakah dari kepolisian sudah mengetahui bandar besarnya ataupun pemasok dari sabu yang dimiliki oleh Reza Artamevia? Kemarin sudah saya sampaikan bahwa memang tim penyidik waktu pemeriksaan awal daripada RA sendiri mengakui bahwa memang dia membeli pada saat itu seberat 0,78 gram yang ditemukan pada saat diamankan di salah satu restoran di daerah Jatinegara. Dia menyebutkan nama seseorang inisialnya F. Nah, F inilah sementara masih kita lakukan penyidikan untuk melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan. Nanti perkembangannya seperti apa bila sudah tertangkap nanti baru kita sampaikan nanti ke media. Baik, berapa lama Reza akan menjalani proses rehab, Pak? Ini kan baru kita titip, Mbak. Sambil berjalan penyidikan ini, kami titip dulu di Lido sana untuk dilakukan pengobatan rehabilitasi di sana di rumah sakit rehabilitasi. Tetapi asesmennya itu memang kan belum. Nanti akan kita tunggu dari hasil asesmen seperti apa, rekomendasi dari BNNP seperti apa, berapa lama harus direhabilitasi, kan harus berdasarkan pemeriksaan. Mekanisme ada lagi, pemeriksaan rehabilitasi medis, atau apakah nanti rehabilitasi sosial, nanti ini akan berjalan. Baik. Terima kasih atas penjelasannya Pak Yusri. Kami tunggu bagaimana informasi terbaru dari kasus yang menimpa Reza Artamevia. Pemirsa, 2 kelompok warga terlibat bentrokan di Jayapura, Papua. Bentrokan diduga dipicu karena masalah sengketa tanah. 7 warga terluka dan sejumlah kios rusak dan terbakar. Ya, menyala. 2 kelompok warga Nafri dan warga Enggros, Kota Jayapura, Papua terlibat bentrok. Mereka saling serang menggunakan batu dan senjata tajam. Aparat gabungan dari Polda Papua bersama Polres Kota Jayapura dibantu personil marinir dikerahkan guna meredam aksi.
Bentrok dipicu saling klaim tanah di sekitar pantai Holtekam atau sekitar jembatan Yotefa Jayapura. Akibatnya 7 warga menjadi korban, salah satunya ialah kepala suku Nafri yang dibawa ke rumah sakit Dok 2 Jayapura. Sementara korban lain dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua dan Rumah Sakit Angkatan Laut. Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpau langsung tiba di lokasi dan menenangkan kedua kubu. Selanjutnya akan dilakukan pertemuan semua tokoh adat dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Akibat bentrokan selain korban luka-luka, 1 unit kendaraan milik warga dirusak dan beberapa lapak jualan warga di sekitar pantai turut dirusak dan dibakar warga. Catatan persoalan adat yang agak sedikit sulit untuk kita tengahi. Kita tidak mencoba terus menengahi ini, tapi agak sedikit spesifik karena saling mengklaim. Hingga malam tadi ratusan aparat gabungan masih bersiaga di lokasi kejadian untuk menjaga ketertiban sekaligus mengantisipasi bentrok susulan. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi tangkap 2 remaja yang membawa senjata tajam dalam tawuran remaja yang terjadi di pesisir Laut Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Polisi terus memburu remaja yang terlibat tawuran di pesisir Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Polisi juga mendirikan pos pemantauan untuk mencegah tawuran terjadi kembali. Sebelumnya Senin lalu 2 kelompok remaja kembali terlibat tawuran di laut. Mereka saling lempar batu, bahkan menggunakan senjata tajam. Wilayah Laut Kalibaru Cilincing memang sering terjadi tawuran, terutama di sore hari. Selain senjata tajam, pecahan keramik dan pecahan kaca yang digunakan untuk tawuran diamankan Ketua RW 15 Cilincing. Bawa celurit dan beberapa alat lainnya, dan kita sudah juga alat bukti, ada batu, ada semacam arit panjang, itu kita amankan. Saya sudah wanti-wanti ke warga saya, barang siapa yang tawur itu akan kita cabut KJP-nya, akan kita sanksi-sanksi yang lain. Namun demikian, karena ini yang anak-anak, saya khawatir juga tadi. Saya nggak ngebayang kalau tadi saya kejar, kemudian dia juga lari ke tengah, kemudian nggak baik lagi, jadi persoalan buat saya. Ya sering sih, sering juga. Sering. Ya ngeri lah, nanti takut kena warga kita. Kalau yang kadang suka anak-anak dari mana, cuman takutnya kan terkena anak-anak warga sini kan. Jadi ngeri juga kita kan. Polisi telah menangkap 2 remaja yang membawa senjata tajam dan memburu pelaku lainnya. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Hanya gara-gara anak rebutan layangan, 2 tetangga di Pontianak terlibat pertikaian. Seorang wanita menjadi korban dengan luka di kepala karena dianiaya tetangganya. Gara-gara anak rebutan layangan, Novi Rizka Riyawati menjadi korban penganiayaan tetangganya di Gang Delima, Kelurahan Sungai Bangkong, Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa memilukan ini berawal saat Novi yang baru saja tiba di rumah, tiba-tiba didatangi oleh 2 pria tetangganya. Sempat terlibat adu mulut terkait rebutan layangan yang diduga merupakan anak pelaku dan kemenakan Novi, tiba-tiba ia langsung dilempar kayu oleh salah satu tetangganya. Terus tuh udah gitu dia emang mau ngelempar pakai kayu, terus orang tua saya depan pintu juga, orang rumah depan pintu, tetangga pun pada liatin. Terus? Nah, tak lama tuh pas udah emang saya nggak tahu lah, emosi udah naik, udah mau saling teriak sama baju kawannya sendiri kan, sama baju kotak-kotak, dia ngelempar kena kepala saya. Saat ini korban sudah melaporkan kejadian penganiayaan ke Polresta Pontianak Kota. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Junior, iNews melaporkan.